Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Chandra Wijananti, diminta untuk sharing mengenai rehabilitasi respirasi pada COVID-19. Saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, sering dikenal sebagai dokter spesialis rehabilitasi medik. Saya bertugas di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, serta di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Saya dosen pendidik klinis di FKUI untuk prodi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Saya ketua Komite Medis di Rumah Sakit Persahabatan, serta saya ketua KSM Rehabilitasi Medik. Mengawali dengan pendahuluan, dalam setahun terakhir, setahun lebih, kita banyak mendengarkan mengenai COVID-19. Bagaimana si SARS-CoV-2, agent tersebut, melalui manusia satu sama lain saling memberikan infeksi atau menjadikan transmisi melalui droplet atau liur, percikan liur yang ditularkan melalui saluran nafas, melalui perantara udara, kemudian dari manusia satu ke manusia lainnya. Virus ini masuk melalui saluran pernafasan atas. Kontak melalui mata, hidung, dan mulut, sehingga kita harus lindungi dengan menutup pintu masuknya. Protokol kesehatan, menggunakan masker, dekontaminasi permukaan adalah salah satu yang kita kerjakan dan banyak dilakukan, serta di-reminding, diingatkan oleh pemerintah, juga dari fasilitas kesehatan, serta semua profesi yang terkait dalam menangani pandemi pada akhir-akhir ini. Sistem respirasi atau sistem fungsional respirasi yang kita kenal sebagai sistem pernafasan yang berawal dari masuknya udara dari hidung maupun mulut yang kita kenal, kami biasa infokan itu sebagai United Airway atau kesatuan saluran nafas. Dari saluran nafas atas sampai bawah yang kita kenal sebagai paru-paru. Apabila sistem respirasi fungsional itu dihajar oleh SARS-CoV-2, maka akan terinfeksi di awalnya. Bagaimana infeksi virus itu adalah self-limiting disease pada kondisi yang dalam kondisi baik seorang hospes, seorang yang terinfeksi mampu mengatasi infeksinya dengan pertahanan tubuhnya. Akan tetapi apabila dia memiliki komorbid atau memiliki keterbatasan dalam menghadapi infeksi, maka saat terinfeksi banyak kerusakan yang terjadi. Setelah selesai, pada akhir bisa menyisakan suatu disfungsi atau gangguan fungsional. Kami dari rehabilitasi medik sangat memperhatikan yang kita kenal sebagai disfungsi atau gangguan fungsi. Apabila itu tersisa banyak atau menetap setelah COVID berlalu, kita kenal sebagai sindroma pasca COVID atau long COVID. Dampak COVID-19 itu banyak sekali, banyak pasti sudah mendengar dari narasumber yang lain juga sudah dipaparkan, bagaimana dia mengganggu di sistem pernafasan atau di luar sistem pernafasan yang memiliki reseptor ACE2. Karena diketahui bahwa COVID-19 ini melakukan shedding, karena dia melakukan pembabatan terminal ACE2 reseptornya, sehingga lisis dan tidak bisa lagi terjadi ikatan dengan ACE yang sebetulnya, sehingga tubuh mengalami kekacauan atau chaos. Bahkan saat SARS-CoV-2-nya sudah tidak ada di dalam badan, kemungkinan kerusakan itu masih berlangsung. Karena tubuh sudah terlanjur mengenali ada sesuatu konslet di dalam badan, gangguan sehingga tubuh tetap bereaksi. Seakan-akan masih ada inflamasi di dalam badan, padahal SARS-CoV-2-nya sudah negatif. Ini yang meninggalkan gejala sisa yang sangat banyak yang menjadi masalah pada individu pasca COVID atau penyintas COVID. Ini infeksi yang reguler ada di dalam saluran nafas. Apabila saluran nafas yang terkena, bagaimana kemudian sampai ada peradangan di jaringan paru-paru yang kita kenal sebagai pneumonia, sampai kemudian penyembuhan, sampai dengan jaringan parut. Memang normalnya apabila jaringan tubuh terluka, maka jaringan parut sebagai mekanisme montir yang akan membetulkan. Apabila berlebihan, itu akan mengganggu dan paru menjadi keras yang kita kenal sebagai fibrotik. Timeline dari COVID itu sendiri
sudah sering diungkapkan bagaimana dari mulai masuk, kemudian dinyatakan PCR positif, infeksi sedang berjalan, sampai kemudian PCR-nya negatif, infeksi teratasi. Akan tetapi beberapa masuk dalam fase kronik yang kita kenal sebagai post-COVID atau long COVID yang paling sering datang ke kami di rehabilitasi. Sehingga kami di Rumah Sakit Persahabatan, rekan-rekan sejawat di tempat lain yang terpadu multidisiplin treatment-nya untuk COVID-19, saya yakin kami saling bersatu padu karena tidak ada satu profesi yang lebih unggul dari yang lain. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi pandemi. Rehabilitasi respirasi pada COVID-19 sama dengan inti dari rehabilitasi. Kami bertujuan untuk melakukan suatu rehabilitasi promotif, rehabilitasi preventif, rehabilitasi kuratif, bahkan rehabilitasi rehabilitatif itu sendiri. Promotif seperti saat ini saya menginfokan, memberikan apa pentingnya rehabilitasi, apa yang perlu kita kenali untuk mengetahui lebih awal tentang kejadian disfungsi, bagaimana kita mencegah terjadinya disfungsi lebih lanjut. Kalau sudah terjadi disfungsi, apa yang bisa kita koreksi? Kalau tidak bisa dikoreksi dengan maksimal, apa yang bisa kita rehabilitasi atau kita jaga setidaknya karena manusia menua. Fungsi yang Tuhan berikan akan berkurang seiring dengan usia kita. Jadi kita untuk mempertahankan, meningkatkan kemampuan fungsional pasien, baik dalam sistem respirasi maupun kebugaran pada umumnya. Sehingga disfungsi itu bisa kita jaga, kita pertahankan, kita cegah semaksimal, seoptimal mungkin pasca infeksi. Dalam salah satu jurnal tentang long-term effect of COVID-19, efek pasca COVID-19 ada banyak sekali, yang terbanyak 58% mengeluh lelah. Kelelahan ini pada saat dia melakukan aktivitas sehari-hari yang menurut dia sangat sederhana atau sangat mudah sebetulnya. Dia seorang pelari, atau dia seorang atlet, atau dia seorang orang yang biasa melakukan training dengan intensitas tinggi, tapi dia sulit melakukan itu kembali. Atau dia biasa melakukan aktivitas tanpa dibantu seorang asisten, dia harus dibantu oleh asisten. Dia merasa tidak pulih seperti dulu lagi kemampuannya, meskipun dia sudah tidak sesak. Dan itu kejadian muncul setelah dia konversi negatif, sudah tidak COVID lagi, sudah di rumah, bahkan kadang-kadang memburuk 1 bulan setelah dirawat, atau persisten terus-terusan dalam 6 bulan pertama setelah dia dirawat atau setelah dia menderita COVID-19. Banyak sekali keluhan terkait respirasi ataupun non-respirasi yang harus dicermati. Karena yang terbanyak dengan beberapa varian, makin ke arah belakangan ini, banyak juga keluhan sendi. Muskuloskeletal effect, banyak sekali yang pegal, ngilu, nyeri sendi setelah COVID. Dan itu harus diatasi dengan latihan, tetap harus diperbaiki oksigenasinya, tetap harus dikontrol inflamasinya, tetap harus dikendalikan keseimbangan simpatis parasimpatis, karena beberapa reference mengatakan ada simpatik overdrive. Tubuh tetap dalam kondisi siaga perang karena dia pasca melakukan perlawanan terhadap suatu infeksi yang masuk ke dalam badan. Ini sistem respirasi fungsional. Kalau terganggu akan terjadi disfungsi, gangguan fungsi respirasi. Sistem high brain center akan meminta kita ke pusat nafas, nafaslah. Apabila paru diregangkan, kemudian akan melakukan informasi untuk compliant atau mengembangkan paru, kemudian dibuang. Di saat itulah CO2 dan O2 dilakukan pertukaran. Dalam 1/24 detik, itu sudah terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Apabila terjadi gangguan dari pengembangan alveol atau pengembangan paru itu sendiri, maka otomatis pengembangan dan pertukaran dari O2 dan CO2 juga terganggu. Ini mekanika pernafasan atau bagaimana kita bernafas. Otot yang dipisah, yang mengambang, yang nampak seperti parasut itu diafragma. Otot yang sangat saya kagumi. Ini luar biasa Tuhan memberikan otot ini untuk bernafas. Seperti apapun tipe manusia, dia harus bernafas. Dia tidak bisa membeli nafasnya dan tidak akan ada terjadi apapun dia bisa melakukan perlawanan kalau nafas itu terhenti. Karena nafas ini mulai pada waktu kita dilahirkan, pada waktu bayi keluar dari liang persalinan, kemudian dada, setelah dikompresi oleh jalan lahir, dia akan tarik nafas.
Pertama kali paru-paru mengembang dan diafragma berkontraksi. Mulai saat itu sampai detik kita meninggal, dia tidak pernah istirahat. Apabila kita lihat saat breathing in, kemudian breathing out, nampak bahwa otot-otot itu mengembang, kemudian secara relaksasi, dia compliant itu teregang, kemudian recoil untuk buang nafas. Buang nafas yang seharusnya recoil belum tentu mudah pada beberapa kondisi yang terjadi air trapping. Tapi pada COVID ini dominan untuk gangguan pengembangan. Jadi paru-paru harus dibantu untuk ditiup. Paru-paru dibantu untuk dia narik nafas, mengembangkan balon-balon udara di paru-paru agar bisa terisi dan bisa mensuplai oksigen dan kemudian terjadi pertukaran dengan CO2. Pada otot-otot atau postur yang terganggu, sehingga mekanisme dari torakal atau pengembangan dada ini terganggu, maka tidak akan terjadi pengembangan yang optimal dari sistem pernafasan. Ini yang menjadi perhatian dari kami di bidang rehabilitasi medik untuk menunjang pekerjaan dari tim yang memberikan tata laksana secara medikamentosa. Secara garis besar, rehabilitasi respirasi pada COVID-19 kami bagi sebagai 3 yang paling kami banyak jumpai sesuai dengan reference bahwa disfungsinya bisa di kardiorespirasinya itu sendiri, bisa di sistem muskuloskeletal, atau bagi yang sempat mengalami COVID dengan derajat kritis dan masuk ICU, ada post ICU. Disfungsi kardiorespirasi atau gangguan tidak fungsionalnya sistem kardiorespirasi atau jantung paru bisa muncul lelah. Yang tadi kita infokan ada 58% pasca COVID masih ada lelah. Terbanyak memang. Kemudian batuk yang tersisa masih ada, Dok, batuk kering. Kemudian sesak saat aktivitas atau mungkin yang parah bahkan tidak aktivitas ringan saja dia sudah sesak. Kemudian dahak yang masih ada produktif terus. Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Kita harus cari dulu, kenapa? Apakah pasca COVID-nya ini karena dulu kerusakannya seperti low grade inflammatory, ada peradangan yang masih di daerah situ sehingga mengganggu, menstimulasi terjadinya gejala yang berkepanjangan atau gejala sisa yang mengganggu sehingga menjadi penyakit paru atau penyakit respirasi kronik. Disfungsi muskuloskeletal seperti nyeri sendi, nyeri otot, bisa terjadi. Bengkak sendi bisa terjadi. Seperti rheumatoid arthritis bisa terjadi. OA yang muncul di sendi kecil juga bisa terjadi. Pasca ICU atau kami kenal sebagai post ICU syndrome banyak terjadi. Terjadinya kelemahan sistem-sistem otot juga saraf karena terjadinya post critical illness polineuromiopathy. Kami banyak dapati. Lebih dari 1 atau 2 minggu orang terbaring dengan tidak ada gerakan dari otot secara volunteer atau secara sadar. Otot-otot serabutnya itu akan mengecil. Otot dari pernafasan seiring dengan otot-otot besar terutama dari otot-otot paha. Yang kita kenal sebagai quadriceps, juga otot-otot panggul karena itu terkait dengan diafragma. Saat semuanya itu mengecil, semua itu terganggu, otomatis kita akan terganggu proses kita duduk, berdiri, dan berjalan. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder masuk ke ICU, dirawat di ICU, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu meninggalkan trauma. Dan kami pahami meskipun pasien tidak mengeluh, tubuhnya mengeluh. Somatic memory, tubuhnya sangat lekat. Dia traumatik dengan memori, dia tidak punya kendali atas tubuhnya. Di saat dia dalam posisi tidak berkuasa atas ruhnya. Sehingga dia terkunci dalam badannya, dan dia merasakan segala macam sakit, sesak. Saat memori itu mau memunculkan, sering muncul gangguan tidur, gangguan emosi, dan lain-lain. Hal ini yang harus diatasi dan kerjasama multidisiplin dengan sejawat dari psikiatri, psikolog, dan keluarga juga harus memberikan interaksi untuk memahami pasien tersebut. Mereka adalah serdadu yang pulang perang. Banyak sekali pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga harus diatasi. Dari rehabilitasi kita sesuaikan dengan fokus apa yang kita mau atasi dalam hal fungsional. Apabila gangguan dalam pernafasannya, maka latihan pernafasan yang akan kami berikan tergantung dari apa yang kami dapati saat itu. Apabila latihan untuk pengembangan dada, kita bisa berikan deep breathing. Kalau sulit deep breathing, kita berikan breath taking. Kita bisa berikan latihan-latihan yang lain terkait dengan
tim rehabilitasi medik yang mengatasi COVID-19. Terapi dari gangguan fungsional respirasi itu sendiri, secara garis besar kami dari rehab membagi jadi dua. Teman-teman dari kedokteran respirasi pasti sudah lazim mendengarkan mengenai tipe obstruksi dan restriksi maupun campuran. Untuk campuran, kita lihat dulu kondisi yang paling berat saat ini apa. Pada kondisi COVID-19 merupakan kondisi yang restriksi di mana parenkim atau jaringan paru yang terganggu sehingga susah mengembang. Oleh karena itu yang kami berikan tata laksananya dominan adalah thoracal mobility maupun tarik nafas atau pengembangan dada. Ini sebagai contoh karena intinya di inspirasi jadi lung recruitment dan endurance atau aktivitas sehari-hari yang kami kerjakan. Ini contoh dari tim yang melakukan tes untuk duduk ke berdiri dan berjalan dan tes fungsional sederhana pada pasien yang sudah stabil karena otot-otot yang mengendalikan duduk, berdiri, dan berjalan terdampak. Karena otot-otot itu bagian dari core, bagian dari otot-otot yang bekerja sama dengan diafragma. Untuk manajemen pasca COVID, banyak yang diberikan informasi termasuk dari WHO, bagaimana tentang self-management, bagaimana kita mengatasi sesak, leaning forward, backward, bagaimana kita supaya harus bersandar, supaya tidak terlalu capek ototnya sehingga kita bisa menghemat energi untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Ini monitoring respirasi. Dalam pandemi ini orang sudah lazim mengetahui mengenai finger pulse oximetry atau oximeter yang dijepit di jari yang nampak dalam gambar untuk melihat berapa saturasi oksigennya, berapa denyut nadinya, dan mohon diperhatikan apalagi yang pasca COVID apabila dia sustain tetap di atas, biasanya beberapa yang kritis sering bertahan di saturasi 94-95 tanpa oksigen atau kita kenal sebagai room air. Apabila turun lebih dari 4 poin, hati-hati. Karena kemungkinan tubuhnya aslinya turun lebih banyak dari itu. Jadi istirahatkan dulu tubuh, jangan dipaksakan meskipun merasa tidak apa-apa. Karena kompensasi untuk recovery atau perbaikan kondisinya lambat. Skala yang ada di kiri adalah skala Borg atau skala sesak. Kami biasa pakai, lihat warnanya, makin merah makin parah, makin hijau makin aman. Jadi apabila Anda merasa makin berat, berarti kuning, berat sekali, sampai sulit bernafas itu merah. Jadi ini adalah skala yang dipahami oleh kami tim dari rehabilitasi atau tim dari kedokteran respirasi untuk mengatasi pasien dengan sesak. Sehingga pasien kalau tidak memiliki saturasi oksigen, kita memiliki kesepakatan dalam melakukan pengukuran objektif terhadap sesuatu hal yang absurd atau suatu hal yang subjektif. Apabila sesak menurut dia, kita harus menganggap pasien itu benar dengan cara melihat dari skala Borg ini. Monitoring lain dengan penghitungan nafas, saat dia tarik nafas, buang nafas, dihitung ada deret lungkur sampai berapa, kita kenal sebagai breath count test. Kemudian chest ekspansi, berapa mengembangnya dada dalam sentimeter, seperti kita mengukur baju, tapi itu dilihat apakah pengembangan atas, tengah, dan bawah sama. Karena paru-paru, lobus atas, tengah, bawah, kita harus lihat adakah yang terganggu. Bisa saja di parunya terganggu, bisa juga di iganya. Terutama pada geriatri, pada orang tua, atau orang dengan gangguan tulang belakang. Bisa saja terjadi gangguan yang sudah ada sebelum dia terkena COVID-19. Berikut ini adalah edukasi latihan pernafasan yang kami berikan, baik di Rumah Sakit Persahabatan maupun di Wisma Atlet. Dari RSDC-WA Academy juga memiliki beberapa latihan terstruktur yang diberikan untuk pasien-pasien di sana, memudahkan kami karena kami di sana melakukan telemonitoring, kami melakukan telerehabilitasi juga, begitu banyaknya pasien dengan adik-adik tim di sana, baik dokter umum, baik tenaga kesehatan lainnya untuk bisa berkomunikasi terhadap pasien. Di Rumah Sakit Persahabatan juga kami kerjakan dan latihan-latihan tersebut sudah memiliki hak atas kekayaan intelektual atau HQ. Ini latihan pernafasan dasar yang kami berikan sejak awal dari COVID. Intinya untuk tadi, untuk inspirasi dan untuk thoracal mobility. Ini yang terkenal sebagai proning atau lung recruitment, bagaimana pasien kalau sadar kita minta untuk tengkurap agar paru-parunya mengembang karena diafragma bekerja tidak usah melawan gravitasi.
dengan sangat mudah, tapi diperhatikan kondisi posturnya. Karena tidak mudah semua pasien berkenan untuk tengkurap karena dia tidak terbiasa tengkurap. Self-awareness atau kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap suatu sensoris posisi yang sehari-hari miring atau telentang menjadi tengkurap atau miring, belum tentu dia mau. Tapi apabila kita mendapatkan pasien yang mau bekerja sama untuk sebaik-baiknya kondisi dia, bukan kondisi kita, makanya kita akan mendapatkan keberhasilan program. Program rehabilitasi terbaik apabila pasien bekerja sama dengan kami. Compliant atau ketaatan pasien dan kerjasama dengan tim dari rehabilitasi, juga tim perawatan multidisiplin akan memberikan hasil pengobatan yang sebaik-baiknya dengan ridho dan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini breathing exercise, ada breath stake, ada tarik nafas yang kita kenal sebagai tarik nafas bertahap. Tarik nafas, tahan, buang. Jadi tarik nafasnya bertahap seperti dengan tarik nafas sekaligus, tapi pada pasien dengan batuk, pasien dengan infeksi peradangan yang sedang terjadi sulit untuk tarik nafas dalam. Jadi tarik nafasnya bertahap, sedikit demi sedikit, inspirasi maksimal, tahan, kemudian baru dibuang. Ini latihan kalibrasi postur, menegakkan badan, bersandar pada tembok untuk melihat apakah otot-ototnya di tempat yang sebenarnya, sehingga bangunan tubuh manusia dalam kondisi yang efisien, kalau itu bangunan atau mobil, dia dalam kondisi kerangka yang baik, sehingga beban mekanika gravitasi diteruskan secara merata ke seluruh tubuh. Sehingga diafragma yang menjadi titik tengah dari tubuh pun bisa bekerja dengan baik dalam hal menyokong tubuh, serta dalam hal mensupport pernafasan, karena dia adalah otot inspirasi atau tarik nafas yang utama. Untuk home program atau telerehabilitasi, kita bisa berikan latihan-latihan tadi. Latihan itu mudah, bisa diakses di dalam website-nya Rumah Sakit Persahabatan maupun RSDC-WA Academy. Kemudian monitoringnya juga bisa dengan hitung nafas, saturasi oksigen bisa, atau skala sesak tadi yang sangat mudah digambar. Skala sesaknya nampak apakah dia kondisinya mendekati hijau atau mendekati merah. Sekaligus untuk mengingat ini bulan Oktober, sebentar lagi 15 Oktober, di mana itu adalah Global Hand Washing Day. Saya juga dari Komite PPI Rumah Sakit Persahabatan mengingatkan tentang our future is at our hand. Let's move forward together. Betul-betul dalam Hari Cuci Tangan Sedunia ini yang diprakarsai oleh WHO, bahwa kita harus ingatkan bagaimana kita harus menjaga kebersihan, terutama tangan, karena dia menjadi transmisi antar permukaan, kemudian menjadi transmisi dengan tubuh kita. Pakailah penutup dengan benar, masker yang tepat, 5 momennya dijaga, karena hierarki kontrol untuk hazard kontrol yang tertinggi, kita harus melakukan betul-betul perubahan budaya. Yang kita pakai APD dan lain-lain bagian kecil saja. PPE administratif kontrol lebih tinggi, engineering kontrol lebih tinggi lagi. Jadi selain kita mengatur aliran udara, tata udara, lingkungan, modifikasi untuk budaya penting sekali untuk keselamatan kita semua. Tidak hanya COVID-19. Di tempat kami ada TB dengan kebal obat dan lain-lain, dan semua itu adalah airborne. Jadi kami harus berhati-hati. Jadi kami belajar banyak dari pandemi ini, bahwa pandemi ini akan membuat kami menjadi terbiasa dengan budaya yang lebih bersih, lebih aman untuk ke depannya. Terima kasih atas semua yang sudah diperhatikan, atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.